semuanya, balik lagi bersama Ani di sini ya kan. Oke, langsung aja aku akan ceritain di video kali ini. Aku akan bikin video tentang pengalaman aku. Pengalaman apakah itu? Kalian pasti sudah tahu kan tentang judulnya, tentang judul yang sudah aku tentang judul inilah, tentang judul video ini. Langsung aja, yaitu aku akan menceritakan pengalaman aku tahun 2017 lalu, yaitu pengalaman kejadian menyeramkan pada saat itu gitu. Dan aku sih nggak mau kejadian itu terulang kembali gitu kan. Yaitu tentang ini, pokoknya video ini ya sedikit horor ya kan. Aku nggak tahu kenapa aku tuh bisa gitu, kenapa bisa ngerti makhluk-makhluk yang seharusnya aku tuh nggak ingin tahu tentang mereka gitu loh. Dan tepatnya kejadian itu tuh jam 1 malam, kisaran jam 1 malam gitu. Pas hari apanya saya lupa. Jam 1 malam, posisi di Surabaya ya, di Surabaya. Karena kan waktu itu saya tinggalnya masih di Surabaya, belum di sini gitu loh. Di Surabaya jam 1 malam, dan saat itu aku sih masih ikut pencak silat gitu kan. Dan jam 1 malam itu kayak badan udah capek banget gitu di tempat latihan. Kejadian itu jam 1 malam pas aku latihan itu, dan emang gak istirahat sama sekali sih, dan badan tuh udah capek banget gitu loh. Maksudnya aku mau ceritain tuh ya gimana gitu, karena kan emang menurut aku sih itu tuh udah nggak ingin aku pokoknya nggak ingin itu semua terulang kembali gitu loh, kayak udahlah ya gitu. Dan pada saat itu tuh emang seperti yang aku bilang tadi gitu, capek, dan pada saat itu belum istirahat, udah jam 1 malam. Aku di tengah-tengah latihan tuh tiba-tiba nangis. Heran gak sih? Tiba-tiba tuh nangis, dan itu bukan tangisan biasa gitu loh. Tangisannya itu nggak seperti tangisanku pada latihan sebelumnya. Kalau mungkin normal nangis di tempat latihan, pasti itu suaranya nggak akan pernah kenceng gitu, nggak sekenceng pada saat itu gitu kan. Nangis, dan masnya tahu, terus akhirnya aku dikeluarin dari barisan latihan siswa-siswa yang lain. Aku dikeluarin dari barisan, terus disuruh minggir sama masnya, terus aku suruh istirahat dulu. Dan pada istirahat pun aku tuh nangisnya belum berhenti, tau gak sih, belum berhenti, dan tuh tambah kenceng nangisnya. Terus dipinggirin lagi sama masnya, terus diampirin sama mas pelatihku, dan dipegang kan, aku udah dipegang ini pundakku ya, atau bahu pundak ya, wis itulah dipegang. Dan mas pelatihku bilang, oh ini siapa, ditanya gitu, tambah nangis lagi gitu, semakin kencang. Aku tuh sadar banget itu tuh aku tuh nangis gitu, tapi sayangnya aku tuh gak bisa bicara gitu, gak bisa ngomong apa yang ingin aku omongin dalam hatiku gitu. Aku tuh tiap ngomong apa, yang keluar itu bukan apa yang seharusnya aku omongin gitu. Terus akhirnya karena masnya udah tahu kalau aku tuh kerasukan gitu kan, bukan diri aku sendiri gitu, bukan, istilahnya tuh kalau orang Jawa itu ogak sakarepku dhewe ngono kan. Terus dibawa minggir lagi, sedikit menjauh dari tempat latihan. Pada saat itu yang latih cuma tinggal 6 orang, masnya cuma tinggal 6, yang lainnya udah pulang. Terus yang satu suruh ngurusin siswa yang lain, karena biar latihannya nggak berhenti gitu kan, suruh ngurus siswa yang lain, dan yang 5 ngurus aku ya kan. Yang 5 ngurus aku itu, dan 5-5-nya ini nggak bisa ngurus aku, dan itu masih kewalahan. Dan apa ya, kayak gini loh, setiap kali aku tuh ngomong tapi kayak nggak bisa gitu. Setiap kali aku ngomong kayak
mas ini aku, mas aku ini aku, kayak gitu nggak bisa. Dan masnya bisa tanya, kamu siapa, kamu dari mana, kok kamu bisa kesini, kayak gitu. Dan waktu ditanya itu masih belum ngaku sih, masih gini-gini doang, dan masnya tahu sih kok kalau itu tuh bukan saya gitu, yang jawab itu bukan aku gitu, masnya tahu gitu. Terus ditanya lagi, dan orang lima-limanya ini waktu saya ditanya terus kan mungkin kesel kan, yang ngerasukin saya, yang ngerasukin aku itu kesel. Lima-limanya ini yang megangin saya nggak bisa loh, mereka semuanya mental, percaya atau nggak percaya gitu kan, mereka semuanya tuh mental. Dan pada saat itu juga kayak nggak, kayak apa, sangat lama lah kejadian itu tuh, kejadian dari jam 1 malam sampai jam 4 subuh. Bayangin nggak sih itu berapa jam aku kerasukan, dan itu udah berapa drama tuh, beberapa jam itu udah banyak drama ya kan, yang sudah si dedemit itu lakuin sama saya gitu. Udah dibujuk sama mas-masnya masih nggak bisa, yang rasukin aku ternyata cowok. Dan salah satu teman aku yang latihan di situ itu tuh dari kecil udah kayak ada yang nunggu gitu, udah kayak ada yang jagain, yaitu ya makhluk seperti itu. Dan yang jagain itu cewek. Anehnya lagi dan lucu banget tuh, yang ngerasukin aku tuh suka sama yang jagain teman aku itu gitu. Jadi kalau semisal kalau aku lagi berontak nih, lagi marah-marahnya, kalau teman aku datang di samping aku tuh kayak langsung ngalem gitu sama teman aku ini, udah kayak orang pacaran gitu. Dan mas-masnya aja heran, aku nggak dipegangi sama sekali, dan apa namanya, dan langsung aja ya kan, pada yang tentang teman aku tadi itu, yang bisa ngerayu atau yang bisa nenangin aku hanyalah teman aku itu gitu. Jadi masnya nggak perlu repot-repot gitu loh, nggak perlu apa namanya harus ngeluarin itu, tapi dia tetap gak mau. Kalau dia si dedemit itu, si hantu itu yang rasukin saya, dia tuh mau keluar dari tubuhku kalau dia mau sama, dan langsung gini apa namanya, orang mau ngeluarin si dedemit itu dalam tubuhku tuh kebingungan, karena kalau dia mau keluar dari aku, tapi dia tuh mau masuk ke teman aku itu gitu. Dan itu udah bikin para pelatihku marah gitu kan. Dan akhirnya diskusi lagi, dan aku tuh dipegangin orang 5 lagi itu, dan teman aku suruh minggir. Pelatih aku 5 tadi itu kan sudah megangin aku, masih tetap gak bisa, tetap mereka tuh mental. Dan aku tuh merasakan sakit dipegangin tangan, kaki, dan juga terus sini-sini tuh dipencetin ya kan, dipencetin sini-sini, dan itu tuh sakit banget sih gitu. Aku tuh tahu kalau itu sakit gitu, tapi aku tuh gak bisa ngomong. Terus ditanya lagi, kamu keluar sendiri mau tak keluarin gitu kan, dari beberapa pelatihku itu. Dan dia tetap ngeyel nggak mau keluar gitu. Dan kejadian lucu lagi tuh, kayak dia tuh udah pura-pura keluar, tapi dia tuh masih dalam diri aku, dia tuh pura-pura keluar gitu, dan akhirnya wasmanya kan udah senang kan, alhamdulillah sudah keluar. Dan gimana rasanya nih, gini. Dan itu apa, sebentar ditanya gitu semuanya pada alhamdulillah udah bilang gitu, sayanya ketawa kenceng banget. Oh kamu, terus pelatihku marah dong, kamu ini kok malah ganggu orang, kamu ini malah kayak godain orang, bercandaan. Yang ditanya rumah kamu di mana, kamu dari mana, aku tuh nunjuki salah satu pohon yang ada deket tempat latihan. Dan emang pada saat itu latihanku tuh di bawah pohon itu gitu loh, di bawah pohon itu.
setelah nunjuk pohon itu terus sama pelatih bilang gini, kamu mau keluar sendiri aku tak keluarin, atau kamu mau tak bawa ke sana gitu. Kalau kamu nggak mau keluar sendiri, kamu akan ya istilahnya mungkin di ini ya, dihajar mungkin atau diapain, saya juga kurang paham, intinya seperti itu. Terus setelah diancam, pas jalan menuju ke pohon itu, aku gak mau jalan, tapi aku ngelihat teman aku si perempuan tadi, si perempuan itu ya, aku ngelihat temanku itu dan tetap gak mau jalan. Aku mau jalan kalau ditemenin sama teman aku itu, dan tetap nggak boleh gitu loh. Dan berbagai cara dirayu-rayu supaya aku mau jalan lagi ke pohon itu. Oke, tetap ditemenin jalannya, ditemenin sama teman aku itu. Tapi habis itu teman aku, setelah aku di bawah pohon, teman aku disuruh pergi, sudah dia pergi. Aku di bawah pohon itu harus kayak nggak tahu sih, masih diskusi lagi, kamu jangan pernah ganggu perempuan ini dari beberapa pelatihku, maksudnya jangan ganggu perempuan itu, jangan ganggu aku, yang diomongin adalah si dedemit itu gitu. Dan dia nggak ngomong sama sekali. Terus aku kayak gini doang, kayak gini kan, sambil duduk gini, tiba-tiba jatuh. Habis gitu sadar, terus diambilin air minum, dikasih minum sama pelatih aku. Sudah habis gitu pulang, dan itu lemes banget, badan tuh lemes banget, dan sampai rumah itu badan tuh sakit semua. Dan itu belum berakhir sampai di situ. Dan itu setelah kejadian itu aku udah mulai melihat hal-hal yang tidak seharusnya aku lihat, itu makhluk-makhluk yang aku tuh gak ingin melihat itu gitu loh. Kayak apa sih gitu. Dan sampai sekarang sebenarnya kalau masalah ngelihat itu masih udah enggak, cuma kalau ngerasain kayak misalnya di tempat kerja gitu. Kalau di tempat kerja pertama kali masih bisa ngelihat, tapi kalau sekarang udah nggak bisa ngelihat, cuma tahu posisi-posisi di sana ada kayaknya. Dan di sana tuh sebenarnya jaga tuh seperti, kalau kayak aku kayak nutup mata gini ya, itu kayak kelihatan gitu, oh di sana yang jaga seperti itu, oh di sana yang jaga seperti itu gitu, yang kayak tahu aja gitu. Mungkin besok aku akan lanjut lagi videonya, karena ini tidak mendukung, ini sudah mendung, karena aku tidak punya cahaya ilahi lagi kecuali panas, kecuali cahaya dari luar. Jadi videonya selesai dulu sampai di sini. Besok aku akan bikin video part 2 nya, mungkin ya 1 minggu, karena kenapa kok saya bikinnya video cuma seminggu 1 kali, karena posisi aku tuh kerja. Kenapa kok waktu pertama videonya sehari bisa 1 kali ya, karena pada saat itu masih lockdown, dan sekarang alhamdulillah kerjaanku sudah masuk normal, jadi ya bikin videonya cuma seminggu 1 kali, jadi pas hari libur aja bikin videonya gitu. Makanya buat kalian jika ingin aku ngupload video lebih banyak, dukung terus ya video aku, channel aku, supaya berkembang, supaya aku juga bikin videonya juga semangat terus. Jangan lupa di like, di share, di komen, ya kan, di subscribe pastinya. Sudah. Tungguin video selanjutnya ya, mungkin ya minggu depan aku akan bikin part 2 nya, dan itu belum selesai. Ini kalau yang video ini belum bercerita tentang aku bisa melihat makhluk-makhluk gaib itu. Kalau mungkin part 2 nya aku akan cerita tentang video tentang aku yang bisa melihat makhluk-makhluk gaib itu gara-gara yang kerasukan kemarin gitu. Oke, terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa di like, comment, dan share, subscribe juga. Bye bye.